Boku no Hero Academia di bulan Agustus 2024 ini akan tamat. Nah, apakah ini saat yang tepat untuk kalian yang belum pernah mengikuti untuk mulai ngikutin sekarang? Karena dia kalau misalnya dihitungannya, kalau di chapter di manganya itu masih belum terlalu jauh banget lah ya, bukan sampai 500, 600, 700 gitu. Dan untuk animenya sekarang lagi ongoing untuk season 7. Dan kayaknya kalau gue prediksi mestinya season 8, season 9 itu mestinya udah tamat begitu ya, tergantung berapa episode kira-kira per seasonnya. Tapi buat teman-teman sekarang gue rasanya adalah waktu yang tepat untuk kalian ngikutin Boku no Hero Academia. So let's go. Nah oke semuanya, buat teman-teman balik lagi di Quincy Project bersama gue Erik, dan di sini tentunya gue tetap akan balik membahas keresahan gue seputar dunia anime begitu ya. Nah di depan itu kan gue udah sempat bahas, udah ngomongin seputar Boku no Hero Academia. Kenapa sih? Ada rasa apa gue dengan Boku no Hero Academia? Dan gue rasa ini keresahan yang banyak akan diwakili oleh banyak orang begitu ya. Nah gini teman-teman, gue tuh udah ngikutin Boku no Hero Academia itu pertama kali dari animenya pertama kali keluar gitu ya, bukan manganya, tapi animenya keluar season 1 gue mulai ikutin tuh di situ. Akhirnya gue setia, gue ikutin terus setiap tahunnya, dan gue senengnya adalah ternyata dia nggak dalam kurun waktu 1-2 tahun dia selalu langsung keluar season baru begitu kan. Ya waktu itu mungkin terjerat pandemi gitu, akhirnya makanya waktu itu agak-agak lama tuh kalau nggak salah, akhirnya baru keluar lagi 2021 ya kalau nggak salah gitu kan. Nah akhirnya pada tahun ini mereka merilis season terbarunya adalah season ke-7. Dan di sini udah pertarungannya udah mulai mau masuk ke art terakhirnya gitu kan, lawan Shigaraki Tomura. Ini dari Deku bersama dengan UA Academy kelas 1A bersama dengan teman-teman hero lainnya akan mengalahkan villain terbesar terakhir dari Boku no Hero Academia. Oke, nah ini gue akan mulai langsung aja ngomongin keresahan gue ya. Gue itu kayak makin kesini tuh makin kecewa gitu kan. Gue tuh udah setia banget, gue udah ngikutin. Karena begini aja ya, ini baseline-nya gini gambarannya. Kenapa maksud gue sangat merekomendasikan. Gue ini sekarang mulai rewatch lagi dari season 1 begitu. Karena season-season belakang tuh gue udah agak-agak lupa gitu loh. Kan terakhir gue tuh jujur aja nih, gue akhirnya mulai stop ngelanjutin Boku no Hero Academia itu di season 5 begitu. Jadi setelah itu animenya kan gue udah nggak nonton lagi tuh yang 6, yang 7 sekarang gue nggak nonton tuh, belum tapi akan. Nah akhirnya gue baca manganya, di manganya itu enak banget nikmatinnya. Secara art, secara story sih menurut gue masih so-so gitu ya. Tapi secara artnya itu kalau misalnya gue lihat ulang sekarang, kan gue udah di season 4 nih. Kemarin itu gue baru aja nyelesain si Deku itu ngalahin si Hasaikai gitu, yang Yakuza dari Boku no Hero Academia gitu kan. Nah terus gue lihat baca manganya lagi tuh, momen-momennya wow, gila pertarungannya keren banget digambarin coy. Nah masalahnya mulai di mana, kenapa gue stop di season 5? Yaitu gara-gara animasinya bro. Itu kayak waktu kur pertamanya masih oke lah, ketika si UA ini kelas 1-nya ngelawan 1A ngelawan kelas 1B begitu kan. Dia masih banyak momen-momen keren gitu. Tapi kok pada saat gue mulai nonton ngikutin masuk ke kur 2-nya yang di season 5 itu ya kan, dia mulai masuk ke My Villain Academia begitu kan. Kok kayaknya blend banget gitu kan, kayak kurang gitu. Terus season 6 keluar nih, episode-episode awal gue masih belum nonton. Terus tiba-tiba mulai keluar tuh isu-isu, bro, kenapa waktu diadaptasi ini kan ceritanya pada saat arc tersebut ketika mau ngelawan Shigaraki Tomura di babak-babak awal begitu lawan villainnya, sebenarnya moodnya tuh kayak agak bleak gitu loh, agak-agak gloomy, dimana langitnya mestinya kayak waktu si Deku lawan Lady Nagan gitu kan. Nah ini kok tiba-tiba sekarang langitnya jadi warna biru banget begitu kan. Kok jadinya emosinya kurang keluar begitu ya. Terus attention to detail di manganya, di mana ekspresinya ditunjukin kayak berdarah-darah dan lain-lain. Maksudnya ini kayaknya ke kompres juga karena masuk harus dianimasi, di mana memang penontonnya lebih banyak anak kecil juga maybe begitu ya. Jadinya secara tanda kutip agak gore-nya gitu agak berkurang, brutalitasnya agak berkurang, moodnya, emotionnya juga agak berkurang ketika diadaptasi ke anime. Nah itu gue jadi keresahnya tuh di situ bro. Jadi kayak gue rasa ini udah banyak orang yang mengakui hal ini juga begitu ya. Makin kesini tuh makin kurang begitu. Tapi yang bisa gue selalu appreciate itu adalah movie-nya begitu ya. Movie 1, 2, dan 3 begitu. Nah
Apa yang bikin gua akhirnya jadi pengen ngikutin lagi, makanya kenapa gua rewatch lagi dari season 1, makanya kenapa gua saranin lagi ke kalian untuk nonton atau mulai start ngikutin Boku no Hero Academia. Pertama, nanti kan di bulan Agustus ini akan keluar Boku no Hero Academia movie 4 yang judulnya You Are Next gitu kan. Gue masih belum terlalu tahu detailnya ceritanya mengenai apa, tapi pada intinya kayaknya di situ ada copycat bentuknya All Might pada saat masih muda, dimana akan jadi villainnya dari Deku dan kawan-kawan begitu kan. Nah, gue kan suka banget nih dengan movie 1, 2, 3-nya. Nah, movie keempat mau keluar nih. Tapi untuk gue bisa mengerti movie keempat, kayaknya gue harus sedikit tahu kemampuan-kemampuan Deku yang sekarang biar gue lumayan keep up begitu kan. Karena dia dari movie 1, 2, dan 3 itu kayak ada timeline chronologicalnya. Lu bagusnya tuh nonton ini setelah season berapa, lu bagusnya nonton movie ini setelah season berapa gitu kan. Nah, untuk season 4 ini mestinya sih bagus setelah lu tahu minimal season 6 gitu kan. Which is season 6 gue gak nonton. Nah, gue kayak anjir men, gue tuh gak terlalu suka animenya sekarang belakangan gitu ya, season belakangan. Tapi gue tetap always suka movie-nya. Nah, gue jadi pengen ngikutin secara maksimal movie-nya, animenya ya. Gue harus tahu nih kondisi kelas 1 UA itu sekarang lagi kayak gimana, kondisi emosinya seperti apa. Jadi gue harus up to date gitu kan. Nah, makanya kenapa gue nonton dari season 1 lagi sekarang. Nah, season 1 gue sekarang nonton, wah sampai gue season 4 ya masih sekarang gitu kan. Pas gue liat-liat, man gila, memang gue akhirnya relive my memory gitu loh. Kenapa gue suka dengan Boku no Hero Academia. Man, there's so much episode dimana bikin gue meneteskan air mata gue cuy. Bukan karena momen sedih, tapi karena momen heroiknya. Gue ngerasain kayak, coy, kalau misalnya kayak Deku mengorbankan dirinya untuk waktu itu kayak di season 3 kalau gak salah ya, mengorbankan dirinya tangan kanannya untuk kota, which is anak kecil, kayaknya kalau nggak salah itu anak kecil pertama akhirnya yang ditolong Deku gitu kan. Itu yang menjadi kickstart di mana Deku akhirnya mulai yakin dan percaya diri bahwa I'm a hero gitu loh. Nggak harus nyelamatin semua orang, tapi gue harus selamatin orang yang ada di dekat gue begitu kan. Nah itu gue ngerasa kayak, man anjir, tangan lu udah hancur pakai 100%, terus lu double lagi kayak plus ultra sampai hancur lagi tangan kanan lu, sampai akhirnya dampaknya memang setelah itu adalah dokter udah diagnosa kalau 2-3 kali lagi lu kayak gini lu udah lumpuh tangan kanan lu. Terus kayak wow, itu tuh udah momen kesekian. Itu season 3, season 1, season 2 tuh masih banyak banget momen yang bikin gua kayak meneteskan air mata. Kayak contohnya waktu itu si Deku akhirnya coba ngelawan Todoroki Shoto gitu kan di apa tuh yang festival gitu kan di season 2. Terus kayak gimana Deku tuh kayak mancing-mancing si Shoto ini, kayak buat apa kalau lu pengen menang sebenarnya lu bisa bantai aja si Shoto ini jadi lu nggak mancing untuk dia ngeluarin full powernya begitu kan. Tapi kan Deku kan kayak ngerasanya dia ada sedikit tanggung jawab untuk menyelamatkan si Shoto ini, yaitu dengan terlepaskan dari beban orang tuanya, bapaknya gitu kan. Kayak bapaknya kan banyak minta dan lain-lain. I mean, bro, this is not just a shonen story gitu loh. Gua ini banyak banget deeper meaning yang kalau on the surface lu mungkin lu ngelihatnya this is a superhero show gitu kan, this is a superhero story. Tapi sebenarnya di dalamnya tuh ya banyak banget kayak shonen lainnya sih, benar. Tapi kan gue bisa relate banget dengan ceritanya. Gue bisa mencoba mengartikan kalau ini di dunia gue itu relevansinya mirip kayak ketika gue mungkin lagi menghadapi pekerjaan gue, mirip ketika gue lagi kayak masih krisis dengan identitas gue, kayak goals gue tuh ngapain sih di dunia ini gitu kan. Kayak bro, there's so much, maksudnya kayak lu nonton, coba lu pikir-pikir, lu coba pahami Deku tuh kenapa kayak gini. Kayak Bakugo, wow, Bakugo tuh kenapa dia kayak gini gitu kan. Karena dia mulai terkuak tuh udah di season terakhir. Akhirnya karakter developmentnya sangat mulai beranjak pesat begitu ya. Nah hal-hal ini ya akhirnya gue ngerasa kayak wah ini emang keren sih. Ditambah lagi akhirnya waktu itu gue nonton movie pertamanya keren banget gitu kan. Itu yang bikin gue kayak anjir, ini tuh original story tapi not failed gitu loh. Kayak kan banyak banget tuh anime-anime yang dijadiin movie terus akhirnya failed. Paling enggak berhasil di animasinya karena menggunakan budget movie dan durasi untuk work dalam pembuatan movie. Tapi ketika pada saat lu kayak ngomongin ceritanya, maybe it's just kayak another filler movie gitu loh. Tapi kalau kayak
cerita-ceritanya movie-nya Boku no Hero Academia tuh rasanya kayak, men, ini tuh ada correlate dengan ceritanya loh. Kayak misalnya di movie pertama si siapa All Might itu lagi dia ada di Amerika, ternyata di sana dia ada sidekick. Terus ternyata sidekicknya tuh ngerasa ada memendam sesuatu, akhirnya kenapa dia menjadi villainnya gitu kan. Ini gue rasa udah agak-agak lama, gue rasa spoiler dikit nggak apa-apa lah ya. Nah itu yang movie pertama. Movie kedua dan ketiga juga kayak gitu, akhirnya selalu ada hal yang tersematkan masuk ke cerita utamanya di anime atau manga gitu kan. Kayak misalkan ini deh, movie One Piece sebelumnya kan kagak ada yang kayak gitu ya. Kayaknya akhirnya mulai berkorelasi dengan cerita utamanya itu kalau nggak salah mulai di Red ya, dimana di situ Utanya memang akhirnya beneran ada anak angkatnya si Shanks beneran di dalam cerita Eiichiro Oda gitu ya. Nah di sini nih ya, makanya gue sangat respect banget, gue pengen banget mulai ikutin lagi yang movie keempatnya nih guys. Gue sangat-sangat menyarankan begitu ya. Oke, itu gue ngomongin kenapa alasan kenapa gue pengen mulai ngikutin lagi. Terus akhirnya setelah gue ngikutin lagi di season 1 gue mulai kayak ngerasa lagi, men, banyak hal yang gue pelajari, banyak hal yang gue rasa gak gue sia-siakan waktu gue yang paling jelas gitu ya. Di mana di antara kesibukan gue sekarang, kenapa gue gak nonton anime yang lain aja, karena banyak yang bisa gue pelajari, banyak yang bisa gue nikmati, banyak yang bisa gue resapi, banyak yang bisa gue sharing ke teman-teman gue. Kalau misalnya Boku no Hero Academia ini sangat gue sarankan begitu ya. Nah itu ngomongin alasan kenapa gue mulai ngikutin. Kenapa berhenti tadi kan salah satunya animasinya begitu kan. Nah yang kedua ini itu adalah karena gue itu udah tahu kan waktu itu si season 5 udah keluar, berarti dia manganya udah agak jauh banget lagi. Season 6 keluar, itu berarti udah super jauh lagi si manganya. Nah gue tuh udah dapat sedikit spoiler, gue udah dapat review dikit. Kayak buat kalian yang mengikuti Boku no Hero Academia setelah bertahun-tahun, siaplah untuk kecewa, karena fight terakhirnya tuh rasanya agak rush gitu, kayak diburu-buruin. Padahal gue juga nggak tahu, kayaknya nggak ada isu dari Kohei Horikoshi kalau misalkan dia diburu-buru sama editor gitu ya. Dan gue ngerasa kayaknya setahu gue dia nggak ada masalah dengan kesehatan begitu ya. Jadi kenapa harus buru-buru? Tapi itu yang dirasakan begitu kan, untuk banyak plot-plot cerita yang rasanya kayak redundan, karena ini udah pertarungan kayak gini udah ada di sebelumnya, udah ada di sekarang keulang lagi, konklusinya terulang lagi gitu. Konfliknya tuh bukan tipe yang bakal memuaskan kita gitu loh katanya. Nah ini makanya gue pengen coba buktikan lagi, yaitu dengan gue ngikutin dari awal begitu kan. Gue sih sangat berharap sebenarnya paling enggak nanti ketika gue mencapai di season 5 lagi, nanti udah mulai masuk ke My Villain Academia, nonton animenya, gue ngerasa semoga gue udah bisa mulai accept gitu ya. Kalau enggak mungkin gue akan langsung berpindah ke manganya aja, langsung lanjut lagi begitu ya. Kayak sekarang sebenarnya gue udah tahu-tahu spoiler dikit gitu kan. Kayak di season 7 tuh kemarin baru episode terakhirnya si Bakugo mengalami tragedi begitu ya. Tapi ternyata karena gue udah agak tahu jauh lagi sedikit dari manganya, we know apa yang akan terjadi kembali kepada Bakugo begitu ya. Dan sekarang dalam hitungan beberapa chapter lagi, 3 atau 2 chapter lagi akan tamat. Gue udah dapat sedikit spoiler. Jadi sebenarnya chapter belakangan ini setelah ngalahin Shigaraki Tomura, there's epilogue gitu ya. Kayak ngeceritain apa yang terjadi setelah Deku mengalami tragedi juga begitu kan. Nah di situ akhirnya diceritain kayak ngerasanya tuh kayak side story gitu, tau gak sih, kayak lo waktu baca Solo Leveling gitu kan, 200 chapter terus ada 10 chapter lanjutan, itu kayak there's epilogue like seperti itu gitu loh. Tapi ini kalau yang itu kan jatuhnya kayak epilog tanda kutip side story gitu kan. Kayak lu baca juga nggak apa-apa, kalau baca juga ya wes gitu kan. Tapi kalau yang Boku no Hero Academia ini, epilognya ini kayak ya lu mau nggak mau lu harus baca, karena konklusi ceritanya belum selesai di waktu ngalahin Tomura Shigaraki gitu kan. Nah ini udah dapat sedikit spoiler tuh, gue baca dikit juga gitu kan. Kayaknya nggak begitu seru begitu ya. Maksudnya kayak konklusinya nggak butuh banget gitu kayaknya. Tapi ya itu balik lagi ya, gue rasa sih maybe gue belum bisa dapat the whole emotion gitu, the whole context gitu, kenapa Horikoshi bikin kayak gini, karena gue belum ngikutin lagi aja secara runut dengan baik dan mendalami semenjak season 5 sampai yang sekarang begitu ya. I mean gue rasa sih Boku no Hero Academia gue rekomendasikan basically. Tapi balik lagi, ini tuh bukan gue merekomendasikan anime Boku no Hero ya, tapi di sini gue ngasih tunjuk keresahan gue dan gue mendapatkan solusinya dari beberapa hal yang lain gitu loh.
Tapi semoga you know what I mean gitu ya. Ini keresahan gue seperti ini. Gue kayak ngapain sih ngelanjutin anime yang gambarnya jelek? Nah, itu pertanyaan besarnya. Jawabannya adalah because there's something good at the end, bro. Kayak is it worth it untuk lu mencapai goals yang bagus, tapi lu harus kayak terseok-seok dulu dalam perjalanan. Goalsnya apa? Ada 2. Yang pertama gue pengen nonton movie-nya yang keempat. Yang kedua, bulan Agustus udah tamat. Jadi kayak gue ngerasa gue udah mulai startnya kayak udah jauh, udah panjang, beratus-ratus chapter gue ikutin. Kayak finish line-nya tuh udah kelihatan di depan. Jadi sayang untuk gue gak namatin aja sih. Ya kurang lebih kayak gitu ya buat teman-teman yang udah nonton. Semoga keresahan gue ini bisa kalian nangkep dengan baik gitu ya. Gue takutnya kayak agak muter-muter gue tadi. Dan ya semoga keresahan gue ini dapat mewakili banyak keresahan orang lain. Buat teman-teman, nanti gue akan balik lagi untuk ngebahas keresahan-keresahan di dalam seputar dunia anime yang gue rasakan pastinya ya. Dan buat teman-teman juga jangan lupa untuk komen di bawah. Siapa tahu nanti ada keresahan kalian yang bisa gue coba bantu sharing, dan mungkin maybe itu ada yang mirip sama dengan gue juga gitu ya. Jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe, dan juga jangan lupa untuk nyalain loncengnya. Nanti gue akan bahas-bahas lagi di episode berikutnya. Oke, bye-bye. Akhir kata Erik pamit undur diri. See you on the next episode. Bye-bye.